Minasan, let's go, mantap jiwa. Okane nayo, gak ada duit woy. Gitu. Halo teman Sebait, selamat datang di Sebait Project, rumah bagi penulis Indonesia. Kali ini kita akan mulai masuk ke video review pertama di channel ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita kenalan dulu yuk. Karena kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal malah nggak sayang-sayang. Ups. Namaku Bena Marella. Aku biasa dipanggil Belinda, dipanggil Belin, atau Bebel. Tapi jangan panggil aku Bebel ya guys. Jangan juga panggil aku Mimin, karena aku bukan admin Twitter. Di Sebait Project ini, aku nggak sendirian guys. Ada dua orang hebat lainnya yang bakal kalian kenal seiring dengan berjalannya waktu. Mereka adalah Kak Arif dan Kak Ratih. Kalau kalian lihat video-video footage sebelum ini, dan juga quotes-quotes yang udah dipost di Instagram kita, itu semua adalah otak dari mereka berdua guys. They are such an amazing person banget deh. Sekarang aku bakal ngenalin dikit apa sih Sebait itu kak. Sebait channel ini terutama bakal ada banyak banget konten-konten tentang dunia literasi nantinya. Semoga Sebait dapat menjadi channel yang mampu mendukung kemajuan minat baca tulis masyarakat Indonesia dan juga dunia literasi itu sendiri. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang kita, jangan lupa untuk kepoin Instagram @sebait_id. Nanti aku juga bakal taruh di description box di bawah supaya bisa langsung mengarahkan linknya ke Instagram. Oke? Jangan lupa dicek. Teman-teman yang punya ide atau pengen request konten apa sih yang pengen kalian lihat juga, misalkan next review pengennya buku siapa gitu, kalian boleh banget komen di bawah, nanti bakal kita tampung semuanya. Oke, sekarang kita udah mulai mau masuk ke video reviewnya. Kali ini buku yang akan aku bahas adalah buku yang pernah hype banget pada masanya guys. Bahkan sebelum buku ini terbit, orang-orang tuh berantri di sosial media. Ketika pre-ordernya mulai, itu langsung ludes dalam beberapa menit. Di beberapa Gramedia kota-kota besar itu sempat out of stock untuk waktu yang lama. Buku ini adalah buku pertama dari si penulis, yang dimana bisa mencetak prestasi masuk ke top 10 Gramedia, gak cuma di 1-2 kota aja. Bahkan itu bertahan untuk beberapa bulan sebagai peringkat 1. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia bukunya. Teteret. Buku latihan soal Mantap Jiwa, karya Jerome Pauline Sijabat. Kalian pasti sekiranya familiar atau tahu lah ya soal buku ini. Dan juga siapa sih Jerome Pauline Sijabat itu? Dia adalah mahasiswa yang lagi berkuliah di Jepang, tepatnya di Waseda University, dan seorang penerima beasiswa Mitsui Bussan yang faktanya itu sangat mengejutkan karena dia cuma menerima 2 orang setiap tahunnya. Dikit banget kan guys? Jerome juga seorang YouTuber, pemilik channel Nihongo Mantapu, yang membesarkan namanya banget kan. Menurutku, cover ini layak disebut sebagai cover yang bagus, karena mereka put effort dengan berani. Dan warna-warna juga, fontnya itu kayak bisa saling menyelaraskan. Jatuhnya nggak bikin sakit mata ataupun norak. Kalau kalian lihat juga, gambar-gambar ini adalah bentuk dari ringkasan apa yang ada dalam buku ini, tanpa membleberkan apa isinya. Karena menurutku, beberapa orang itu ketika mereka berusaha untuk meringkas atau merangkum, mau put satu hal yang banyak ke dalam satu hal yang padat, ketika mereka nggak tahu prioritasnya itu apa, justru malah tumpah kemana-mana. Tapi mereka menggambarkannya dengan sangat baik. Kepada Kak Isa Indra Permana dan kepada Kak Bayu Deden Priyana selaku desainernya, thumbs up, you guys did a great job. Kemudian kita akan masuk ke bagian blurb, atau biasa orang taunya sinopsis. Untuk blurb, fontnya cukup, tapi nggak bisa dibilang besar juga. Karena mungkin ada profil penulis di bagian luar, jadi dia kepres gitu kali ya. Menurutku sih agak penuh ya melihat kayak begini. Tapi blurbnya ini, dia diringkas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan juga ringan. Masih ada sentuhan ciri khas Jerome di sini. Contohnya, Minasan, let's go, mantap jiwa. Yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama IKP Jakarta ini punya tinggi 20 cm dengan lebar 1,3 dan panjang 13,5 cm. Total halamannya ada 224. Dengan bab-bab di dalamnya itu kalau dihitung-hitung ada 5. Ada penjelasan mengenai bab-bab dan juga filosofi matematikanya di halaman 207 dan 208, tapi itu hanya 4 bab, karena bab kelima itu dihitungnya kayak salam perpisahan. Di setiap awal bab, itu selalu dimulai dengan perumpamaan matematika.
Ini nih yang nantinya akan dijelaskan di halaman 207 dan 208. Di bab 1, itu menceritakan tentang awal kehidupannya Jerome, dari dia lahir sampai perjuangan doi untuk masuk NUS dan NTU. Baru awal aja tuh kayaknya udah, perjuangan itu udah ribet banget gitu ya. Tapi I can relate sih, sebagai anak yang hidupnya gak gampang-gampang banget dari awal. Di bab 1, itu Jerome mulai menuliskan beberapa bahasa Jepang dan artinya. Jadi kita bisa belajar juga tentang daily conversation di Jepang. Seperti contohnya ada di halaman 28. Salah, 31. Ini. Okane nai yo, gak ada duit woy. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Dimulai lagi dengan perumpamaan matematika di setiap babnya. Di bab 2 ini aku punya 2 favorite parts. Yang pertama itu di halaman 58, itu adalah part dimana Jerome lagi interview dengan pihak Mitsui Bussan. Itu menunjukkan bahwa Jerome tuh yakin banget dengan pilihan hidup dan impiannya, tapi tetap menampakkan kalau Jerome itu adalah orang yang sangat humble. Lalu di yang kedua tuh halaman 66. Ini kayak highlight quotes gitu ya. Aku sadar belum tentu Roma yang aku tuju adalah Roma yang terbaik yang Tuhan sediakan buatku. Dan Tuhan pasti menyediakan Roma terbaik buat umatnya. Mulai masuk ke bab 3, ini menceritakan tentang kehidupan Jerome sebagai penerima beasiswa Mitsui Bussan dan juga mahasiswa di Jepang. Ada beberapa favorite part yang pengen aku bagi dengan kalian. Itu pertama ada di halaman 99. Yep. Ini tulisannya gini. Mimpi tidak dapat diwujudkan dengan instan, melainkan dengan air mata, doa, keringat, konsistensi, determinasi, dan kerja keras. Kemudian ada di halaman 103, ini adalah highlight quotes juga ya kayaknya. Lawanmu itu soal, bukan mereka. Kalau kamu bisa kerjakan soalnya, kamu dapat nilai bagus. Kalau mereka dapat nilai bagus, bagus sih gak? Gitu kan. Jadi itu kayak mengingatkan siapa musuh kamu, siapa yang harus kamu hadapi. Gitu. Selanjutnya di halaman 122, ini adalah benar-benar quotes favorit aku banget. Dia bukan highlight quotes, tapi dia kayak tulisan biasa. Cuman ini sangat ngena banget. Bahwa Jerome tuh bilang, kalau dia tuh nggak punya privilege untuk selalu bersenang-senang seperti orang lain. Apalagi kan dia di luar negeri gitu kan. Kebanyakan dia belajar. Tapi sekali lagi, bagaimana lagi, aku tidak punya kemewahan untuk mengeluh. Itu sangat menampar sekali guys sih. Kalau misalkan kita mendalami maknanya. Ya ini, Jerome juga ada menjelaskan beberapa tentang budaya Jepang. Misalkan kayak betapa teraturnya mereka, betapa taatnya mereka. Itu di halaman 85 dan 120. Jadi untuk teman-teman yang pengen pergi ke Jepang, mungkin bisa belajar soal Jepang juga dari sini. Kemudian untuk masuk ke bab 4, itu sudah mulai menuju akhir. Tapi dia ada flashback sedikit ke masa lalunya Jerome tentang sekolahnya, prestasinya, kemudian latar belakang berdirinya Mad Q&A, juga awal mula dia terjun ke sosial media, dan bagaimana dia jadi YouTuber yang sekarang membesarkan namanya. Di halaman 163, Jerome itu ada menceritakan sedikit tentang keluarganya, dan di sini tuh kita bisa lihat bagaimana orang tuanya Jerome itu mendidik anak-anaknya. Ini bisa jadi parenting tips yang bagus. Acuan untuk orang tua muda juga bisa. Aku mengikuti banyak parenting tips di Instagram, dan ini menurutku salah satu parenting tips yang bagus. Masuk ke bab 5. Tapi di sini nggak ada perumpamaan matematika karena ini bab yang aku sebut sebagai bab perpisahan tadi. Isinya hanya kata-kata atau seperti surat gitu. Rasa terima kasih, rasa syukur, dan juga salam perpisahan kepada kita semua. Adalah halaman 207 dan 208, warnanya hitam. Ini tentang filosofi, matematika, dan arti kehidupannya di setiap bab yang tadi aku bilang. Jadi kita sudah sampai di akhir dari buku ini. Untuk teman-teman yang punya bukunya, kalian bisa kerjain soal matematika juga di sini, hitung-hitung buat latihan mempertajam otak. Aku mau memberi kesimpulan sedikit tentang buku ini. Sebagai buku non-fiksi, Jerome berhasil membawa perasaan dari pembacanya, gak sekadar datar atau sekadar termotivasi dengan perjalanan hidupnya. Tapi aku merasa aku hidup bersama warna-warna dari buku ini, juga kata-katanya Jerome. Buku ini sangat aku rekomendasikan kepada teman-teman yang mau belajar tentang arti kehidupan, perjuangan, keluarga, dan juga bagaimana menghargai diri sendiri. Bahwa tanpa menjadi orang yang terkaya ataupun terpintar, maksudnya bahkan ketika kita tidak memiliki apapun pun, kamu bisa memulai dari mana kamu berdiri. Karena ketika kita mulai melangkah, baru kita bisa maju. Betul kan? Mulailah dari diri sendiri, seperti itu.
Aku rasa cukup untuk review kita hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan kekurangan lainnya. Untuk teman-teman, boleh banget kritik dan sarannya di komen supaya kita semakin berkembang. Kindly like and subscribe our channel for more updates. Dan untuk yang mau request, boleh juga komen di bawah. See you again guys, salam kenal.